warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan beserta teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tentang mengenal virus COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel kecil. Cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Biasa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Anda dapat tertular saat udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Gejala serius yaitu kesulitan bernapas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, bingung, nyeri dada. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga sampai 14 hari setelah terinfeksi. Sampai saat ini belum diketahui penyebab virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada tahun 2019 bulan Desember. Setelah terpapar COVID-19, lakukan hal berikut. 1. Hubungi penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. 2. Taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. 3. Jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seseorang mencukupi kebutuhan Anda. Yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga Anda. Yang keenam, kenakan masker medis untuk melindungi orang-orang lain, termasuk jika Anda perlu meminta perawatan medis. Yang ketujuh, cuci tangan Anda secara rutin. Yang kedelapan, gunakan ruangan terpisah dari anggota keluarga. Jika tidak memungkinkan, selalu kenakan masker medis. Yang kesembilan, pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Yang ke-10, jika menggunakan kamar bersama orang lain,
beri jarak antara tempat tidur minimal 1 meter. Yang ke-11, amati diri Anda sendiri, apakah ada gejala selama 14 hari? Yang ke-12, segera hubungi layanan kesehatan jika Anda mengalami salah satu tanda bahaya berikut: sulit bernapas, sulit berbicara, atau bergerak, bingung, atau merasakan nyeri di dada. Yang ke-13, tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon, internet, dan berolahraga di rumah. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, 1. Selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter. 2. Kenakan masker di ruangan publik, terutama di dalam ruangan, atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Yang keempat, cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun atau cairan pembersih berbahan alkohol. Yang kelima, ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat tentang vaksinasi. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut Anda dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang ketujuh, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Yang kedelapan, jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Sekian penjelasan saya hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.